Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah ilmu dakwah ingin mempresentasikan materi yang berjudul prinsip-prinsip dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu berkata lama, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu adalah prinsip-prinsip dakwah. Dakwah pada hakikatnya adalah usaha orang beriman untuk mewujudkan Islam dalam semua segi kehidupan, baik pada tatanan individu, keluarga, masyarakat, maupun umat dan bangsa. Sebagai aktualisasi iman, dakwah merupakan keharusan dan merupakan tugas suci para dai. Segala aktivitas dakwah harus memiliki pedoman dasar yang meliputi rujukan utama sehingga menempatkan dakwah sebagai tata dalam mengartikulasikan setiap gagasan dan mencapai apa yang menjadi tujuan hakiki dakwah. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dakwah dalam kehidupan sehari-hari menurut buku Sosiologi Dakwah. Yang pertama adalah deistik. Dalam prinsip deistik ini adalah prinsip di mana dakwah merupakan tindakan yang ditujukan kepada Allah, atau tanda kutip secara ilahiyah. Dalam artian tersebut, dakwah hanya sebatas pentransformasian nilai ketuhanan melalui proses mendekatkan hidayah kepada manusia agar mereka bisa menangkap hidayah tersebut. Selanjutnya itu adalah universalistik. Itu adalah dakwah yang terletak pada dimensi materi dakwah itu sendiri sehingga dapat dirasakan oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat. Hal ini beranjak dari konsep Islam sebagai agama dakwah yang merupakan agama rahmatan lil alamin. Islam mengenal dua bentuk masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran dakwah. Yang pertama masyarakat Islam, yang kedua yaitu masyarakat jahiliyah. Jadi dalam dakwah universalistik itu objek yang target sasarannya itu menurut universal yaitu mencakup semuanya. Yang selanjutnya yaitu prinsip humanistik. Prinsip dakwah humanistik adalah prinsip yang menekan pada aspek sosial pendekatan dakwah, menempatkan manusia sebagai fokus utama dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh dalam dakwah humanistik yaitu seorang pendakwa yang mungkin akan lebih memprioritaskan pendekatan yang memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dituju. Mereka dapat menggunakan metode pendidikan, pemberdayaan untuk membantu individu dan komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Misal melalui program-program pelatihan keterampilan, bantuan kesehatan, atau pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya itu adalah equilibrium, yaitu adalah prinsip dakwah dalam ajaran Islam yang menjaga. Jadinya memang wajar ya, perubahan masyarakat itu merupakan fenomena sosial yang universal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal tersebut, Qori Shihab merincikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran bahwa perubahan baru dapat terjadi bila dipenuhi dua hal, yaitu dengan adanya nilai dan adanya para pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Syarat pertama itu kalau nilai yang dibawa itu apa yang didakwahkan itu menjadi nilai. Sedangkan yang menjadi syarat kedua yaitu pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Artinya ada masyarakat yang menjadi objek dari dakwah tersebut. Dakwah berperan positif menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Kenapa? Karena dakwah dapat mengubah suatu norma atau kebiasaan buruk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah beberapa aspek utama perubahan sosial yang dapat terjadi melalui dakwah. Yang pertama yaitu adalah perubahan nilai dan norma. Yang kedua yaitu perubahan dalam pendidikan. Yang ketiga perubahan sosial ekonomi. Yang keempat perubahan sosial budaya. Yang kelima peningkatan kesadaran religius. Yang keenam pembentukan komunitas dan solidaritas. Yang ketujuh pendekatan dialogis, pendekatan kultural, pendekatan pendidikan, pendekatan teknologi, pendekatan kesehatan, pendekatan ekonomi, pendekatan lingkungan, pendekatan sosial, dan pendekatan hukum dan kebijakan. Pendekatan-pendekatan yang disebutkan tadi itu termasuk strategi bagaimana kita menciptakan sebuah perubahan positif dalam masyarakat melalui dakwah tersebut.
selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan tentang materi kita. Yang pertama itu adalah sabar dan Toleransi. toleransi merupakan bentuk dari prinsip dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sabar dan toleransi tersebut bisa jadi bagian prinsip-prinsip dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dalam prinsip-prinsip dakwah kehidupan sehari-hari tadi kan sudah dijelaskan ada uswatun hasanah, terus menyampaikan pemahaman secara jelas dan sebagainya. Nah, hal itu termasuk dalam bagian dari uswatun hasanah, yaitu mencontohkan perilaku yang baik. Sabar dan toleransi merupakan sebuah perilaku yang baik yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebelum kita berdakwah, kita menerapkan prinsip tadi, menerapkan perilaku sabar dan toleransi. Nah, mungkin segitu saja materi dari kita kelompok 14 tentang prinsip-prinsip dakwah dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi agen perubahan sosial. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.